Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Kemajuan teknologi seakan membawa kita menembus jarak, ruang, dan waktu. Jarak bukan lagi kendala, namun perkembangan tersebut memiliki satu sisi yang kejam. Penyebaran hoax melalui sosial media salah satunya. Jika tidak ditangani dengan tepat, fenomena ini bisa saja menggerus nilai-nilai nasionalisme dan keutuhan NKRI. Untuk membahas lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita pakar politik kebangsaan, Bapak Arkam Asikin. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak Arkam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 4 bulan terakhir kita tidak ketemu Kak. Iya. Ini masih fresh kelihatannya Kak. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi, berdialog lagi. Iya Kak. Iya. Kak, ini fenomena kemajuan teknologi informasi Kak saat ini. Iya. Kita tidak bisa lagi mencegah dan berada pada titik nadir. Kenapa saya katakan berada pada titik nadir Kak? Karena kemajuan teknologi informasi ini melalui salah satu kerangnya sosial media. Iya. Ini banyak berdampak negatif. Saya berani katakan ini Kak, banyak berdampak negatif kepada generasi muda khususnya Kak. Iya. Nah, kira-kira menurut Kakak ini seperti apa sih Kak pendapatnya? Iya, karena teknologi informasi dan komunikasi itu dia memang satu pointers yang sangat penting, baik dari segi interaksi maupun relasi-relasi sosial, budaya maupun politik. Nah, negara kita seperti kayak Indonesia, negara berkembang, perkembangan ini akan terus-menerus akan maju karena teknologi itu akan berkembang sesuai dengan eranya. Nah, era saya di 90-an masuk ke kampus itu tidak ketemu dengan teknologi ini. Makanya saya selalu bilang gadget itu bukan eranya saya, eranya kita yang 90-an, tapi ini eranya adik-adik kita yang angkatan, disilakan angkatan milenial, 2000-an, di angkatan 2000-an dan seterusnya. Nah, era ini kemudian ketemu teknologi yang tidak pernah diprediksi oleh banyak orang. Nah, kalau saya di ilmu komunikasi memang sudah belajar ini tahun 92. Yaitu ada istilah tata informasi dunia baru. Nah, salah satunya adalah teknologi informasi akan satu alat. Waktu itu kami pelajari, dia sudah ada medianya, sudah ada radionya, sudah ada filmnya, sudah ada televisi. Itu dalam satu media itu? Iya, dia jari saya tahun 92 itu. Ini tahun 92 kayak? Ya, tapi tidak ada alatnya. Nah, makanya waktu itu saya tanya dosen saya, Prof, mana alatnya? Nah, dosen saya mengatakan memang belum ada alatnya. Loh, kenapa bisa? Karena memang teknologinya juga belum ada di Indonesia. Karena 30 tahun yang lalu kayak? Iya, kita belum punya satelit kan untuk menopang itu. Ya, kemudian sudah dibanding kemana-mana ke anak-anak komunikasi di teman-teman di UGM, di UI, Pajajaran, Airlangga, ketemu diskusi. Nah, baru ada alatnya saya temukan di teman-teman di sana. Itu pun dosennya yang pegang alatnya. Tapi dia bilang ini juga tidak berfungsi karena satelitnya belum ada. Nah, makanya dengan seiring perkembangan teknologi itu, tahun 99 barulah ada handphone. Nah, itu kemudian mengarah kepada teknologi yang sekarang digital, sudah mengarah ke gadget yang modern, maju, semua sudah serba lengkap di satu teknologi. Terus berkembang ada muncul istilah medsos sekarang. Nah, medsos ini mau tidak mau karena ini perkembangannya era baru, makanya semua orang mau memakainya dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi karena ini tidak ada juga anunya, istilahnya tidak ada aturan yang baku. Orang bermedsos sesuai dengan karakternya. Nah, ini yang repot karena karakter kita yang orang Indonesia itu ada budaya, ada kultur di dalamnya, ada agama yang kemudian berlawanan dengan situasi arus medsos yang sifatnya terbuka, liberal ya Kak. Kemudian bebas, kemudian ramai sekali orang nimbrung di dalam percakapan itu. Nah, disitulah tidak ketemunya antara ajaran budaya, nilainya dengan kebebasan orang berpendapat. Nah, ini ada yang kadang kepleset, ada yang tidak bisa kontrol diri, emosional di medsos, terus ada pengaruh dari luar, karena ini teknologi ya dari luar. Mau tidak mau transformasi kemasan informasi itu macam-macam yang masuk di medsos itu. Dan juga menjadi salah satu media, tanda kutip komposan untuk mengkritik pemerintah Pak. Iya, jadi karena ini adalah media model mainstream, model baru, semua orang memanfaatkannya. Bisa secara sosial, bisa politik, bisa keamanan, bisa mengkritik kebijakan negara, karena dia menganggap
cara mengkritiknya lebih mudah dengan cara ini daripada pergi poinnya ke DPR. Dan lebih mudah menghilang juga Ya kan, kan? pada saat dianggap Di satu melanggar sisi regulasi. ya, bisa juga dianggap lebih mudah menghina orang. Iya. Bisa memfitnah, bisa menyebarkan informasi yang menuding. Nah, istilah hoax kemudian muncul. Artinya memang perkembangan teknologi ini karena tidak bisa dihindari, yang harus di warning adalah ke generasi baru ini, generasi muda ini, penggunaan medsos itu silakan, tapi lihat rambu-rambu bernegara. Peran pemerintah sendiri dalam hal ini seperti apa, Kak? Iya, harusnya Menkominfo aktif. Harusnya Tapi Menkominfo kenyataannya, Kak, sejauh ini? tidak aktif Menkominfonya ini. Bahkan cenderung kayak apatis kalau saya melihatnya. Karena berbagai macam tantangan. Contoh kayak kemarin ada kita diributkan tentang Bjorka. Iya, biar. Ya kan diserang kita kan? Satu orang aja itu, Kak. Ya kan? Cuma Di- perilaku satu orang, satu negara itu. Iya, diretas. Iya. Kemudian beberapa kantor-kantor kementerian dia masuk, kemudian mengambil data-data Data personal. secara personal. Itu pun jangan dianggap remeh. Kan kemudian Menkominfo dalam konteks kalimat ini harusnya dia tidak menyederhanakan masalah. Ini kan sudah masuk konsep cyber war ceritanya, Kak. Iya, jadi kalau dalam ancaman keamanan negara ada memang istilah ancaman non militer. Ancaman non militer itu salah satunya adalah ancaman cyber. Nah, kemampuan pemerintah NKRI yang dulunya dikenal sebagai macan Asia menghadapi Iya. satu orang ini saya anggap gagal itu, Kak. Iya. Karena data-data yang bersifat secret personality-nya Iya. itu diungkap ke publik. Iya. Nah, pelakunya hanya satu orang ini, Kak. Iya, artinya dia baru memunculkan dirinya personal ya. Kalau saya menganalisanya secara politik pertahanan itu pasti kelompok. Kelompok. Ya. Iya, enggak mungkin dia sendiri. Pasti ada remote controlnya. Berarti masih ada lebih jago dari itu. Nah, yang saya sayangkan waktu itu cara mengkomunikasikannya itu ke publik tidak betul-betul meyakinkan warga negara, tidak meyakinkan kita bahwa negara bisa menghadapinya. Nah, Gitu. ini Terutama taruhlah kalau saya lihat cermati kasus itu kan Menkominfo-nya kayak apa ya? Tidak terlalu progresif. Nanti kemudian ini disauti ketika Menko Polkam ambil alih jumpa pers bersama Pak Kapolri, bahkan bersama Kepala BIN. Baru Menkominfo-nya bicara. Harusnya sebelum Menko Polkam bicara, harusnya Menteri Kominfo-nya reaktif, tanda petik merespon itu, kemudian lapor kepada Presiden, ya kan? Dia harusnya memulai bukan Ya, menunggu karena Menko Polkam. tupoksinya. Iya, dia punya tugas. Jadi saya lihat jangan-jangan memang Menkominfo-nya nggak paham tentang ancaman cyber, gitu loh. Iya, Kak, Gitu. ini kan seiring kemajuan teknologi yang kita bahas di awal-awal segmen tadi, Kak, bahwasanya hampir semua aspek termasuk aspek pertahanan Iya. di negara-negara berkembang dan negara-negara maju, khususnya Amerika dan negara-negara Eropa Barat, kami menggunakan sistem digitalisasi. Iya. Nah, kejadian Bjorka kemarin ini, Kak, saya menilai bahwasanya sistem pertahanan kita menghadapi cyber war ini tidak ada yang bisa diharapkan. Iya, itu fatal itu. Padahal sebagai negara maritim itu sangat diperlukan, Kak, karena luas wilayah kita itu Iya. sangat membutuhkan sistem pertahanan seperti itu. Kan fatal karena sampai web istana kan dia masuk. Ya, di atas juga. Iya, walaupun penjelasan dari juru bicara dari istana mengatakan tidak ada data yang terlalu penting yang diekspos. Bukan itu logikanya. Logikanya kalau semua kementerian strategis sudah bisa dia masuk, ya memang kalau dia bilang tidak ada data yang penting, benar. Tapi jangan sampai dia sembunyikan dulu. Ya. Kan kita tidak tahu. Terus Anda juga teknologinya masa bisa diretas kayak gitu. Artinya menurut saya ini perlu diperbaiki ulang. Ya sebaiknya ya Pak Presiden kalau melihat menterinya tidak mampu melaksanakan tugas seperti ini, ya sebenarnya harus dicari putra-putri terbaik bangsa ini yang lebih paham tentang ancaman cyber. Saya bisa menangkap pesan yang Kakak ingin sampaikan. Pemerintah membentuk satu divisi hacker ya. Satu Ya, divisi yang memiliki dia skill bisa yang- bikin. Sebenarnya ada kita punya badan. Ya. Ada Badan Nasional Cyber itu bisa itu. Tapi di internal kepolisian, Bang. Iya, itu Badan Cyber Nasional itu dibawa, artinya dia badan, dia punya pimpinan sendiri. Yang saya herannya ini tidak sinergi kerjanya dalam metode-metode pemerintahan. Iya. Nah, harusnya pokoknya ada yang hoax di medsos. Kan harusnya dipantau oleh kementerian. Kementerian. Nah, setelah itu jadi viral umpamanya, langsung dijemput. Bagaimana caranya? Langsung hilang itu informasi atau hoax itu di semua segmen. Mau di WA,
mau di Instagram, mau di Facebook. Khususnya media-media online yang tumbuh bak jamur di musim hujan, Kak. Iya. Dan kita tidak tahu motivasinya apa, mereka bisa mempublish Iya. sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Iya. Nah, itu yang banyak terjadi juga sekarang, Kak. Itu menurut saya kan lalu lintasnya semua di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Seperti dulu istilah di Orde Baru itu ada Menteri Penerangan. Ya. Jadi sedikit saja berita muncul, dia langsung proteksi. Nah, maksud saya, apalagi kalau mengawal tentang dinamika politik yang tidak benar, kemudian ada ancaman negara dari sisi keamanan negara, keamanan nasional, Stabilitas ya, pertahanan wilayah dan seterusnya, harusnya Menkominfo-nya responsif, cepat, lapor ke Kepala BIN, lapor ke ini, supaya dia gerakannya cepat, jangan lambat. Terkait masalah sistem pertahanan nasional, Kak, kira-kira apa sih menjadi kendala, Kak, sehingga satu orang yang nampak di permukaan itu meretas kita punya data-data rahasia pejabat-pejabat secara personal? Apakah kita kurang anggaran atau kita lambat melakukan alih teknologi persenjataan mutakhir? Kita bahas nanti setelah jeda berikut ini, Kak. Kembali bersama saya Yusuf Alvarez di program Potere Spesial Podcast. Kak Arkam. Ya. Ini saya sedikit tergelitik dengan statement yang Kak Arkam bahasakan di segmen pertama, bahwasanya Kominfo itu lambat bergerak. Ini berdasar secara spontanitas emosional atau memang ada analisis yang Kak Arkam lakukan sampai saat ini? Iya, kalau kita perhatikan berbagai macam persoalan cyber kita, terakhir yang masalah Biorka itu kan harusnya pas kejadian, harusnya Menkominfo itu langsung jumpa pers gitu, dengan data-data. Nah, ini tidak kan berhari-hari tuh. Nah, terus akhirnya muncul di televisi atau di media-media nasional itu, kemudian muncul, oh dia meretas Menteri A, muncul Menteri B, terus muncul diretas ke istana, muncul. Maksud saya berarti lamban itu. Atau bisa saja itu terjadi, Kak, karena ketidakmampuan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informasi itu untuk secara baik, secara skill maupun secara fasilitas, Kak. Iya. Sehingga bisa jadi dia pasrah dan tidak tahu harus melakukan apa lagi, Kak. Harusnya kan semua berita itu terpantau sebelum naik ke pers. Iya. Ini kan dia punya teknologi harusnya. Iya. Dia pantau. Oh, ini ada serangan nih. Iya. Nah, ketika ada serangan kayak gitu, lapor kepada presiden, ya kan? Kan tidak perlu kita tahu kau melapor kepada presiden. Lapor kepada kepala negara, ada begini, ada petunjuk, ada instruksi. Nah, ada instruksi, pasti presiden pasti kasih instruksi, laksanakan tugasmu. Nah, laksanakan tugas, koordinasi dengan lembaga terkait. Siapa? Mungkin Badan Intelijen Negara, ya kan, kepolisian atau TNI. Kalau dia ancamannya ancaman kedaulatan, ya TNI pasti. Kalau dia ancaman negara biasa, berarti kepolisian. Kalau dia butuh data akurasi intelijen, pasti ke kepala BIN, ya kan? Jadi, itu maksud saya, ketika terjadi kayak gitu, itu jam, dia harus mengambil inisiatif itu dan dia harus bicara pertama di publik. Nah, setelah itu baru kemudian, ini kan dia tidak bicara apa-apa, tidak ada informasi, terus jumpa pers Pak Menko Polkam. Nah, setelah kasus Biorka ini, Kak, bagaimana Anda melihat posisi Kementerian Komunikasi dan Informasi sampai sejauh ini, Kak? Terlebih lagi persiapan mereka untuk menghadapi tahun politik, Kak. Ya, kalau menurut saya, kalau saya cermati dengan mekanisme tupoksi yang terlalu beberapa kali sudah melewati informasi yang kurang tepat. Maksud saya juga presiden itu terbebani, saya lihat. Presiden itu jadi beban karena dia tidak mampu di lingkaran itu tidak ada informasi yang cepat menangkis kalau ada kritik kepada presiden. Harusnya jangan nunggu presiden mengklarifikasi. Harusnya Menkominfo. Pokoknya ada kritik nih. Ya, betul. Pokoknya kritik kayak kemarin Menteri Perdagangan sebelum diganti ya. Harusnya Menkominfo ambil alih informasi. Lapor kepada presiden, saya ambil alih informasinya. Dikasih pasti, karena tugasnya kan. Tugasnya. Nah, ini harga barang sekian, karena barang sekian, nanti penjelasan teknisnya Menteri Perdagangan. Tapi informasi itu harus keluar. Ya resikonya, ya bahasa sederhananya Menkominfo itu adalah humas pemerintah pusat. Jadi dia wajib untuk mempertimbangkan betul-betul ini momentum yang tepat. Iya, ya. Jadi semua kejadian yang ada di kementerian harus dia langsung kaji cepat, lapor kepada presiden, kemudian laksanakan tugasnya. Nah, kecuali presiden mengatakan tidak usah kamu bicara. Kecuali ya. Tapi menurut saya
karena dia bagian dari proses kehumasan itu, humas negara ceritanya, bukan juru bicara presiden. Itu lain lagi. Kan itu ada staf khusus di istana kan, di bidang kepresidenan. Jadi menurut saya dengan ancaman cyber kayak kemarin itu, ya saya mempertimbangkan analisanya, ya mending ini dicari yang lebih tepat lagi, yang bisa lebih paham tentang teknologi, kecepatan informasi, dan memahami bagaimana memahami teknologi cyber itu menjadi ancaman nasionalisme itu. Terutama di tahun-tahun politik seperti saat ini. Apalagi ini kan sudah masuk tahun politik sebenarnya, karena ini verifikasi partai sudah berjalan, kemudian KPU sudah mengerjakan tugas sebagai verifikasi faktual. Ya, faktual. Masuk ke Januari itu tensi politik pasti akan naik. Setiap bulannya pasti akan naik kan? Iya, dia akan naik karena menghadapi pileg, kemudian menghadapi pilpres. Nah yang paling berdampak panasnya ini kan sosial media nantinya kan. Iya. Kita bisa prediksi seperti itu. Iya. Di zamannya di eranya Pak Jokowi periode kedua kemarin Kak, awal periode kedua kan sempat cluster kelompok yang berbeda, cebong dan sebagainya Kak, itu kan ya dikhawatirkan jangan sampai pihak pemerintah tidak belajar di pengalaman 5 tahun sebelumnya, sehingga bisa saja terjadi hal seperti ini lagi Kak. Nah, menurut Kak Arkam apa sih yang paling ideal yang bisa dilakukan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten kota Kak, di tingkat kabupaten kota? Pemerintah pusat dalam hal ini Menkominfo harus menyiapkan teknologi. Ketika ada bahasa medsos yang berlebihan, arahnya provokasi konflik, harusnya langsung hilang di medsos. Gitu. Nah ini kan bertahan lama Kak seperti itu. Maksud saya, masa dia tidak pikirkan kayak gitu? Jadi ketika umpamanya ada yang bikin konten, umpamanya ini saling serang antara calon presiden, kubunya kan, umpama ini. Nah, kayak A, B, dia kayak dulu kan ada cebong, ada kampret gitu kan. Nah, kalau ada yang baku serang di medsos, dia serang, capres A begini. Itu larinya kan menuding dengan memfitnah, dengan mengkritik beda. Kalau dia larinya ke memfitnah dengan menuding, harusnya itu langsung hilang. Nah, sekarang teknologinya bagaimana tuh? Ya, Menkominfo lah yang pikirkan. Dia masuk ke medsos, melihat situasinya, ya ada memang dia punya teknologi, langsung tiba-tiba dia yang bisa tarik. Nah, supaya jangan dia berlarut-larut menjadi ruang konflik antar sesama kelompok-kelompok politik. Karena pasti itu terbentuk. Bisa jadi nanti ini karena eranya sudah medsos ini semakin kuat, bisa nanti antar caleg saling serang. Ya, secara personal bahkan kayak. Antar caleg sesama partai, antar caleg beda partai, ya kan? Bisa terjadi. Karena era medsos ini eranya saling serang. Tanda petik ya. Jadi ada yang memanfaatkan ini medsos secara positif, mengiklankan dirinya, bikin banner, bikin video, bikin ulasan. Ada yang memanfaatkan negatif, dia tahu celahnya. Oh, ini lawan politik saya ini satu dapil. Oh, ini ada kelemahannya nih. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka satu partai Kak. Iya, bisa saja ya. Ini antar caleg sesama partai. Iya, ada antar caleg beda partai. Bisa jadi nanti ada elit partai sesama elit partai. Bisa juga dia gunakan tangan ketiga, tangan keempat, menyerang elit partai lain, atau menyerang partai lain, atau menyerang sesama temannya caleg. Saya teringat salah satu statement dari pengamat di bidang ilmu komunikasi juga, mengatakan bahwasanya kelompok yang sangat pantas mengelola, membuat, dan memiliki sumber daya melakukan hoax adalah pemerintah itu sendiri Kak. Bagaimana menurut Pak? Itu kalimat itu karena itu sudah kalimat, ya istilahnya itu sudah kalimat frustasi. Ya, sebenarnya tidak juga. Semua kelompok, semua orang bisa memiliki potensi yang sama. Potensi membikin hoax. Secara personal saja orang bisa bikin hoax. Apalagi handphone sekarang kan teknologinya sudah maju. Dia bisa bikin banner sendiri. Iya kan? Sekarang handphone kan sudah bisa bikin banner sendiri, bikin program, bikin video sendiri. Itu adik-adik kita yang muda-muda tuh, waduh, sudah pintar semua tuh bikin sendiri banner. Nah, kalau itu ada yang titip isu seperti tadi yang kita bilang sebagai pengantar, nah yang berbahaya ini generasi muda kita. Jangan dia terprovokasi bermain pada wilayah konflik hoax. Nah, memang ini bisa menggerus nasionalisme kita karena semakin sering anak bangsa ini bertengkar di era medsos itu berarti semakin tipis wawasan kebangsaan kita. Tapi kan idealnya mereka Kak diarahkan. Artinya pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka Kak. Nah, sampai sejauh ini bagaimana pemerintah bersikap menurut Kakak? Makanya kembali lagi dalam tupoksi pemerintahan kita ke depan, teknologi informasi itu betul-betul dikuasai oleh Menkominfo, bikinkan divisi-divisinya. Kemudian ada divisi yang aktif melakukan sosialisasi. Kayaknya lambat nih Kak, karena kan? Sudah masuk tahun politik ini. Tidak ada istilah lambat, asal lambat. Ini kan kalau dia cerdas memahami situasi, 2 bulan ini dia siapkan.
Jadi November ke Desember dia siapkan 2 bulan ini perangkatnya baik SDM maupun teknologi. Selesai, bikin simulasi, test case dulu kan pelan-pelan. Kemudian setelah itu Januari masuk. Sudah bisa mulai itu Januari sosialisasi umpamanya himbauan kepada partai politik, himbauan kepada caleg, himbauan kepada bakal calon presiden, himbauan kepada koalisi-koalisi partai. Dia bisa lakukan itu, kan dia netral, dia pemerintah. Betul. Nah, kalau Anda tidak mau bersuara, gunakan ahli-ahli. Ya kan? Ada ahli di bidang sosial, ada ahli di bidang agama. Jadi kalau ada tema sosial naik, ahli ini yang bicara. Ada tema agama, umpamanya kan nanti kan ada pro kontranya juga, dikotomi antar agama nanti nih. Iya, betul. Karena biasa politik itu digiring ke arah situ. Iya. Bahkan apalagi nanti Politik kalau identitas kayak. masuk ke pilpres, dia lari ke pendekatan etnik. Dia bisa lari ke pilkada. Jadi ruang konflik di medsos itu berbahaya sekali kalau dipelihara, karena dia bisa ruang konfliknya ke nyata, ke lapangan. Karena kan biasanya Bisa menjadi gelindingan bola salju Kak ya. Iya. Kita tahan dulu Kak. Kita Oke, lanjut sip. setelah pesan-pesan yang satu ini Kak. Kembali bersama saya di Sub Alforesi di program Potere Spesial Podcast. Kak Arkam, Ya. seperti yang Anda bahasakan di segmen 1, segmen 2 ini, saya semakin khawatir Kak. Bukan apatis sebenarnya Kak. Ya. Semakin khawatir melihat fenomena ini, sementara di satu sisi kesiapan infrastruktur pemerintah untuk mencegah itu bagi saya, menurut saya ini belum benar-benar maksimal Kak. Ya. Kira-kira Kak, fenomena ini juga nantinya apakah bisa saja menggerus nilai-nilai nasionalisme kita, khususnya di kalangan generasi milenial Kak? Ya, sekarang pemerintah harus proaktif menjelaskan itu mulai dari tugas Kominfo pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Karena ini kan kementeriannya lengkap, ada semua di daerah. Nah, informasi pertama yang harus sampaikan bahwa kita ini anak bangsa yang satu. Beda suku, beda agama, beda wilayah, beda etnik, tetap dalam kerangka nasionalisme negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda partai silakan, beda ormas silakan, tapi kompetisi politik harus berjalan saja dengan kompetisi biasa. Jangan dianggap anak bangsa ini kompetisi politik kemudian kayak musuh-musuhan. Nah, itu yang harus diinformasikan, dan itu harus berulang-ulang. Berulang-ulang Semua perangkat disampaikan. media massa itu harus digunakan Ya. untuk mengkampanyekan itu Kak Jadi ya. mengkampanyekan itu, kementerian terkait diajak. Jadi bukan hanya Menkominfo siapkan simulasi dan kontennya, diajak kementerian lain dicocokkan dengan kontennya masing-masing. Kemudian diajak media-media massa bekerja sama, televisi, ya mungkin media online, kemudian media radio dan seterusnya. Nah, keseriusan untuk mengarah ke sana kira-kira sudah kelihatan tidak tanda-tandanya sampai Belum saat ini? kelihatan, makanya untuk menuju ke tahun politik ini itu harus dikerjakan perangkatnya, taruhlah disiapkan dalam 2-3 bulan ini. Karena masuk 2023, nah itu startingnya semua orang yang mau masuk dalam gelanggang politik itu sudah bergerak semua tuh. Itu dari secara nasional Kak ya? Ya. Nah, untuk yang langkah ideal yang dilakukan pemerintah provinsi, khususnya pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini seperti apa Kak? Ya, berarti penanggung jawabnya adalah gubernur. Gubernur dan wali kota. Ya, Bupati, gubernur, wali kota. bupati, wali kota. Wali kota. Nah, kemudian panggil semua dinas infokomnya. Ya kan? Nah, tapi training atau TOT-nya tanda petik ini Ya. itu dari pusat. Oh. Kan ini harus satu pemahaman. Juknisnya dari pusat, Kak, Iya, ya? juknis SOP-nya dari pusat. Dari pusat. Ya, saya punya gambaran pokoknya dia kumpulkan ini, dia TOT, dia training, kemudian dia siapkan SDM, dia siapkan teknologi. Nah, itu Buat terpenting, apa Kak. ada SDM, tidak ada teknologinya. Jadi harus dua-duanya. Iya. Ada SDM, ada teknologi. Teknologinya bagaimana apa? Kayak tadi tuh. Tiba-tiba orang lagi perang informasi di Sulawesi Selatan. Tapi ini kalau dibiarkan berlama-lama, dia bisa nyebrang ke pulau lain. Iya, betul. Kan contoh kayak gitu, umpamanya nanti kampanye capres. Iya. Ya kan? Kampanye capres ini entah 2-3 calon yang muncul. Kampanye capres itu kan yang kemarin-kemarin ada yang bahasakan umpamanya orang sini tersinggung. Ya kan? Taruhlah sini. Terus di Sulsel ini ada hoax umpamanya. Ini kalau bertahan 3 jam saja atau 2 jam, 1 jam saja, ini bisa berpindah ke provinsi lain. Nah, menurut saya sebelum ini berpindah dari handphone pertama yang dikirim ke provinsi lain, itu kan bahaya kalau dia sudah pindah ke DKI, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur. Begitupun sebaliknya. Hoax yang ada di teman-teman kita di Jawa jangan berpindah ke sini. Karena ini wilayah cepat sekali kita terprovokasi dengan arena itu. Iya. Nah, menurut saya ada teknologinya yang harus dipikirkan oleh Menkominfo. Pas muncul itu hoax itu, cek,
dia langsung lihat, langsung dia cabut. Kan ceritanya dia anggaplah dia admin karena dia yang menganu. Nah, itu yang saya tidak tahu. Apakah sampai segitunya menyiapkan itu? Kalau tidak, ya berarti harus disiapkan. Karena jangan sampai terjadi kayak peristiwa politik kita yang kemarin terulang nanti di Pilpres 2024. Karena tensi politik dimulai 2023 Januari ini. Itu karena berarti bakal calon presiden mungkin sudah ada. Ini kan lagi pendekatan nih. Nah, bakal capres mungkin sudah ada bulatnya di 2023 awal-awal, mungkin ada yang sampai pertengahan. Terus kampanye caleg akan ada. Walaupun bukan kampanye yang resmi, tapi kan orang sudah pasang di medsos. Karena tidak ada larangan juga. Ya kan? Kan tidak boleh orang dilarang sosial sih. Tapi di satu sisi Kak, seperti ini artinya yang ikut aktif di situ ada juga orang beranggapan bahwasanya yang ikut aktif itu adalah orang yang punya kaitan dengan dunia politik. Iya. Generasi-generasi atau kelompok-kelompok yang tidak ada kaitannya dengan dunia politik, dia biasa-biasa saja di tahun politik sama dengan tahun-tahun sebelumnya Kak. Iya. Nah ini dari satu sisi Kak bisa mempengaruhi tingkat partisipasi wajib pilih khususnya generasi muda ini Kak untuk menyuarakan hak politiknya Kak. Iya. Nah, Jadi kira-kira banyaknya jumlah golput seperti di beberapa daerah periode kemarin Kak, ini termasuk ancaman nasionalisme atau tidak ini Kak? Iya, dia karena seolah-olah dia ada informasi yang kemudian lebih kuat ke publik, seolah-olah orang tidak mau ke TPS. Seolah-olah ada kampanye yang membuat orang nggak usah ke TPS, ngapain juga, suaramu kan cuma satu. Nah ini berbahaya karena semakin partisipasi politik itu rendah, berarti semakin tidak mau orang terlibat dalam proses politik pemerintahan. Nah kalau demikian, tugasnya kita semua adalah memberitahu kepada warga negara, silahkan ke TPS, karena itu adalah hak yang sekarang sudah ditentukan. Nah, cuman kalau ini tidak diprovokasi positif oleh KPU, oleh penyelenggara, oleh Bawaslu, oleh komponen pemerintah yang lain, oleh Ormas, LSM, dan dunia perguruan tinggi, yaitu bagi saya itu akan menghambat proses edukasi politik nanti. Kak Arkam optimis apa yang Kak Arkam tadi paparkan konsep idealnya seperti itu bisa terrealisasi Kak sampai tahun dia bisa depan. Terlaksana asalkan ya dimulai lagi kembali lagi ke tadi, menterinya harus segera menyiapkan perangkat itu. Indikasi ke arah sana Kak sudah ada atau tidak? Ini belum ada tanda-tandanya. Iya, karena saya lihat pertarungan di medsos kan mulai ini. Iya, benar. Nah, saya lihat kan tidak hilang itu informasi. Ya kan? Tidak hilang. Jadi, nah ini kalau tidak hilang berarti kan membiarkan peta konflik itu berada di medsos yang bisa beralih ke proses nyata tadi. Nah, tapi secara teknologi Kak, kira-kira pemerintah punya teknologi seperti itu tidak Kak? Saya membayangkan pemerintah pikirkan ada teknologi itu. Ada. Iya, karena itu kan tanggung jawab negara namanya. Iya benar. Nah, maksud saya ketika presiden melantik seorang menteri, itu berarti presiden memberikan kewenangan itu kepada menteri itu. Nah, kalau kewenangan itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya menurut saya berarti kan bukan kesalahan presiden. Itu kesalahannya menterinya berarti tidak cakap. Kalau tidak cakap, bisa dua dipilih, mengundurkan diri, atau kita minta kepada presiden mengganti kepada, menurut saya masih banyak putra-putra terbaik bangsa ini yang menguasai secara atau teknis itu. Menterinya harus menguasai teknologi ini Kak. Harus dia paham. Bukan cuma tingkat dirjen apa dan dia sebagainya. Dia bukan Kak, hanya memanage, tapi manajemen, bukan hanya manajemen kepemimpinan, dia harus paham, oh ini berbahaya. Wawasannya harus cukup tentang itu. Satu, yang kedua, dia punya pengetahuan yang cukup tentang ancaman ini. Ini ancaman ini. Ancaman kayak tadi kita diskusi menggerus nasionalismenya anak-anak muda. Iya, benar. Bisa dibayangkan kalau informasi yang keluar ke publik itu semua berita hoax, berita pertengkaran, berita fitnah sesama elit politik, bisa sesama caleg, bisa sesama tim bakal calon presiden atau bakal calon pilkada. Nah, kalau kemudian itu yang terus terjadi, berarti kan di frame-nya anak-anak muda nanti itu adalah semua di kepalanya adalah permusuhan. Nah, yang hilang berarti nilai budaya, nilai agama, nasionalisme. Sementara perhelatan politik harus jalan, sukses, lancar, tapi nasionalismenya harus bergerak mengawal ini proses. Iya. Karena muaranya kan di nasionalisme itu sendiri Kak. Kita ke TPS karena rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Cinta kepada proses bernegara ini. Ya. Kita datang terus disuguhi informasi, cuma itu tadi, yang tadi. Kalau persepsi terus terganggu oleh anak-anak muda yang labil, nah dia masuk ke ruang konflik. Karena ruang konflik itu di medsos memang sebagian besar orang juga merasa nikmat dan menikmati itu. Dan bisa juga dijadikan sebagai wadah untuk mencari keuntungan finansial. Ini kita tidak bisa dipungkiri juga saat ini. Karena ada lagi istilah buzzer itu ya, buzzer RP, buzzer RP. Jadi nanti saya
memprediksi buzzer-buzzer itu bukan hanya buzzer capres. Ini bisa buzzer-buzzer caleg. Caleg antar partai bahkan kayak. Terus buzzer antara caleg di dalam partai. Bisa buzzer antara caleg dengan partai lain. Bisa buzzer antara bakal calon presiden dan wakil presiden. Bisa muncul buzzer untuk pilkada nanti. Jadi, di mana orang enak bertengkar? Di medsos. Karena dia merasa bebas, dia merasa merdeka, dia merasa tidak ada yang tahu. Ya. Umpamanya apalagi kalau dia gunakan akun palsu kan. Contoh kecil saya kemarin Kak, beberapa minggu lalu kan sempat heboh di Makassar Pak. Katanya ada statement Pak Wali Kota Makassar yang dimuat di salah satu media online mengatakan program polisi sampah dan sebagainya. Itu kan kalau misalnya sejak awal bisa ditekan atau bisa dicegah penyebarannya itu kan tidak menjadi itu contoh kan di tengah-tengah masyarakat. Terjadi di Makassar. Iya. Nah, kalau Kominfonya Makassar dengan Sulsel kerjasama waktu itu, pas muncul itu langsung ditarik. Iya, selesai. Itu kemudian saya tidak baca, tidak dibaca orang. Karena benar atau tidaknya kan itu bisa meresahkan masyarakat juga Kak. Artinya dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperkeruh suasana padahal sebenarnya ini air jernih Kak. Iya, keresahan masyarakat itu dalam ilmu komunikasi itu memang ada namanya pro kontra konten. Nah, pro kontra konten isi media komunikasi itu bisa lari ke politik. Kalau tidak segera dicabut dari medsos. Apalagi kalau misalnya berada di tangan-tangan orang kelompok oportunis, kau habis kita. Iya, makanya kedamaian kota kayak Makassar ini karena kita adalah kota masuk kategori 5 kota terbesar di Indonesia. Menjemuk masyarakatnya kayak. Masyarakatnya majemuk. Ini Makassar sudah seperti kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Dia miniatur negara. Jadi di sini orang ada semua di sini. Mulai dari Sumatera sampai Papua ada semua di Makassar. Nah, jadi kalau terjadi keributan di medsos seperti yang kemarin terjadi itu perlu ada langkah teknologi untuk segera menarik. Bayangkan kalau kemarin itu isunya melebar larinya ke institusi polisi. Iya, benar. Kemudian dikasih peta konflik antara Pemkot dengan kepolisian. Iya, momennya juga dianggap tepat tanda kutip karena kasus Sambo yang kemarin. Kemudian orang menghubung-hubungkan, polisi lagi setengah mati berbuat yang positif, kemudian tergerus oleh ulah kasus pembunuhan Joshua itu. Nah, maksud saya ketika itu terjadi kan beban negara itu sudah berat. Jangan lagi ada yang ikut-ikutan memprovokasi, menambah beban negara itu semakin ribet. Kemudian anak-anak muda kita nasionalismenya semakin hilang, rasa cintanya terhadap bangsa ini semakin berkurang. Apalagi di bulan ini kan ini istilahnya bulan kepahlawanan. Benar. Karena kita menuju ke tanggal 10 November Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu tidak sembarang ditetapkan tanggalnya. Karena itu memang betul-betul bersejarah. Kenapa dikatakan 10 November bersejarah itu? Karena itu pertempuran anak Surabaya, istilahnya arek-arek Surabaya, bertempur dengan Belanda 21 hari tidak berhenti. Di bawah kepemimpinan Bung Tomo, Bang. Bisa kebayang tidak itu kalau di Makassar 21 hari berperang orang dengan penjajah tidak berhenti. Berarti berapa korbannya? Banyak sekali, puluhan ribu anak bangsa yang ada di Surabaya itu, yang kemudian saudara-saudara kita berjuang, itulah diabadikan menjadi Hari Pahlawan. Seperti kita di sini, yang kalau Desember yang diperingati sebagai hari korban 40.000 jiwa, yang pembunuhan Westerling kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kak, singkat saja Kak, di hari segmen 3 Kak, closing statement, apa sih yang dilakukan, ideal yang dilakukan generasi muda kita Kak, untuk memperingati Hari Pahlawan ini Kak, yang berdampak positif terhadap rasa cinta terhadap bangsa dan negara? Ya, yang pertama, jangan terprovokasi dengan informasi hoax. Yang kedua, kalau ada hoax, hapus saja, jangan lanjutkan lagi. Yang ketiga, lebih bagus bikin konten yang mengarah kepada perbaikan dinamika politik ke depan. Umpamanya kalau teman-teman itu suka politik, ya bicara politik. Kalau perlu anak-anak muda ini ajari partai, ajari para penggiat politik supaya berbuat lebih baik. Nah, kemudian di antara kelompok anak muda, mungkin lebih bagus dia sharing informasi, kemudian dia sharing tentang Bhinneka Tunggal Ika, dia sharing tentang perbedaan, tapi dia sharing tentang nasionalismenya, supaya kekuatan budaya kita itu bisa semakin kuat. Karena ada 3 itu tidak bisa hilang kalau kita bicara tentang kebangsaan: sejarah, tokoh, dan regenerasi. Nah, 3 format ini kalau kita bicara kebangsaan pasti kita bicara sejarah. Kalau kita bicara nasionalisme pasti kita bicara tentang tokoh. Kalau tokoh kita cerita, itu bisa panjang. Umpamanya dari 08 ke 45. 1998 melahirkan 3 tokoh: Dr. Wahidin, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Ini diskusi. Nah, dari diskusi itu kemudian bikin wadah masing-masing. Kiai Ahmad Dahlan bikin Perserikatan Muhammadiyah, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Terus dari situ kemudian ada peristiwa 28.
Peristiwa 28 itu 28 Oktober 28. Di situ ada Dr. Muhammad Yamin. Kemudian dari situ 28 ke 45. Nah, dari 08 1912 Muhammadiyah berdiri, 1926 NU berdiri, 1928 Sumpah Pemuda. 1945 Merdeka. Di Merdeka ada 2 tokoh lagi, Bung Karno, Bung Hatta. Jadi kalau kita urut 08, 12, 26, 28, inilah founding father bangsa ini. Termasuk ada regenerasi di dalamnya Kak ya? Iya, di sini ada regenerasi karena ketika Muhammadiyah lahir ada proses kaderisasi. Iya. NU lahir ada kaderisasi. Kaderisasi. Dr. Wahidin melahirkan kaderisasi nasionalis. 2 santri tadi ini. Iya benar. Jadi perdebatan ini melahirkan sekarang ada ormas nasionalis, ada ormas agama. Ya nggak apa-apa. Yang penting anak sekarang, anak era 2000-an ini memelihara ini. Dan terbukti pada saat itu bisa harmonis hubungan mereka Kak ya? Iya. Bahkan melahirkan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh umpamanya Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu kan satu angkatan. Ya. Kalau dia berguru di Tanah Mekah itu satu guru. Satu guru. Nah, satu pulang ke Jogja mendirikan Muhammadiyah, satu kembali ke Jawa Timur mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian dari nasionalis muncul gerakan-gerakan nasionalis ala Dr. Wahidin. Kemudian Muhammad Yamin, ya kan? Kemudian ada Sahrir, ya kan? Ada Natsir di bidang agama. Ada Tan Malaka yang kemudian berdebat tentang nasionalisme dengan sosialis. Kemudian ada Bung Karno, Bung Hatta. Itu Bung Karno, Bung Hatta tidak langsung jadi presiden. Itu perdebatannya dari segi aktivis muda sejak ini, kemudian bikin PNI, kemudian bikin gerakan anak Ada muda. proses yang mereka lalui berdua. Iya, nah itu kita mau anak-anak muda kita itu mending belajar itu, belajar sejarah dari tokoh-tokoh ini yang kemudian diterjemahkan menjadi gerakan lokal Sulawesi Selatan karena kita di Sulsel. Nah di Sulsel banyak tokoh lagi, ada Sultan Hasanuddin, ada Syekh Yusuf, Ada Rupalaka. ada Rupalaka, ada di Pangeran Petarani, ada Boma Sepe, ada Karenggales, macam-macam gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya Kak. Sayang sekali kita dibatasi waktu Kak. Yap. Seperti yang dibahasakan pakar politik dan kebangsaan Kak Arka Masikin, di tahun politik ini semua elemen masyarakat harus berpegangan tangan, harus kompak, harus bersatu dalam hal mencegah sesuatu yang berdampak pada perpecahan, ya. Mencegah sesuatu yang bisa mencerai-beraikan nasionalisme kita. Apapun momen yang kita hadapi ke depannya seperti halnya tahun politik, dibutuhkan kerja keras yang kuat, terutama pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pintu politik. Seperti itu. Selama kita berselama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.